Pernahkah dalam rumah tangga muncul perdebatan karena masalah uang? Terdapat istri yang merasa kebutuhan semakin banyak, tetapi nafkah yang diberikan suaminya dirasa belum mencukupi. Apalagi jika suami sebenarnya memiliki rezeki lebih, tapi memilih hidup sederhana. Namun, wajarkah jika seorang istri meminta tambahan nafkah? Permasalahan ini ternyata juga pernah terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Saat itu, para istri Nabi menginginkan nafkah lebih banyak, apalagi ketika Rasulullah punya kelebihan harta. Permintaan itu wajar secara manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29 yang menegaskan agar Rasulullah tetap hidup sederhana dan tidak terjebak dalam gelemerap dunia. Namun di era saat ini, kondisinya agak berbeda. Justru banyak istri yang sekarang ikut berkarir. Ada yang untuk menyalurkan bakat, ada yang untuk membantu ekonomi keluarga, bahkan ada juga yang ingin punya pencapaian sendiri. Tapi, muncul lagi pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya Islam memandang seorang istri yang bekerja? Apakah itu bentuk kemandirian atau justru melanggar batas peran rumah tangga? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya? Sehat? Badan sehat? Imannya kuat? Dompet sehat? Lemes banget begitu ditanya dompet. Ibu, Bapak, dan juga pemirsa Ainis TV dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini hari yang penuh dengan keberkahan. Kita kembali bersilaturahim dalam program kita Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, jujur ya, kalau suami habis kerja pulang bawa uangnya nggak cukup, perasaannya gimana? Kesel. Ada yang ngomel nggak? Ada. Ngomongnya apa? Kurang ya Bu ya. Ada yang dapat uangnya bulanan, ada yang harian. Betul apa betul? Kalau suami kurang uangnya. Nah sekarang kalau suami uangnya ada, tapi suami hobinya nyimpen duit mulu. Ya, ibu beli bedak juga dijatah, beli baju dijatah. Perasaannya gimana? Kesel. Kesel mulu ini. Itulah perasaan kita ya Bu ya. Bu, dapat uang dari suami adalah haknya istri. Suami tugasnya menafkahi istri, menafkahi anak. Kita akan bahas ya, bahas bagaimana peran wanita di dalam Islam. Baik itu dalam mengelola keuangan, termasuk boleh tidak seandainya suami kita ya dalam pendapatan hariannya yang terbatas, kita mau coba ikutan juga bantu suami dengan bekerja, dagang. Terus kalau ada duit dagangnya, ada duit usahanya, itu duit siapa? Duit istri. Kita bahas sama-sama. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia, dan untuk kesempatan pertama kita akan membahas kajiannya itu surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik Al-Miftah. Untuk itu kami persilakan. Fadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain masuk surga. Amin. Yang nggak semangat masuk angin. Jangan ya ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke masjid ini semoga menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat, dan khusus sahabat kami Ustadz David Khalik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah berkahi harokahnya. Amin. Dan semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, semoga Allah berikan kehidupan yang barokah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Bareng saya Taufik Al-Miftah. Amin ya Rabbal. Bareng kru News TV. Amin. Dan bareng host kita Ustadz David Khalik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan cuman amin, daftar ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengintip rumah tangga manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik adalah ini rumah tangga yang terbaik, tapi rumah tangganya ternyata ada masalah. Subhanallah. Dan ini yang membuat Quran surah Al-Ahzab turun. Jadi ibu bapak kalau mau tahu latar belakang Quran surah Al-Ahzab 28-29 turun itu apa? Ternyata karena ada permasalahan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Istri-istri Nabi 9 orang saat itu. Istri Nabi itu ada 11, yang 2 sudah meninggal dunia. Maka yang menemani Nabi ada 9 orang. Ada yang karakternya cerdas dan suka mengajar Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ada yang suka tahajud, suka qiyamul lail, suka puasa, Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Ada yang pandai memasak, namanya Ummu Salamah. Jadi kalau ibu-ibu yang pintar masak, ini sunnahnya Ummu Salamah. Tapi perempuan sekarang banyak tuh sukanya beli, sukanya jajan, tapi nggak bisa masak. Ada? Nah, itu namanya ummu kuliner. Yang penting ada ummunya. Subhanallah. Nah, 9 istri-istri Nabi ini kumpul dalam rangka apa? Ternyata mereka minta kepada Rasulullah SAW agar ditambahkan kuota nafkahnya. Demo ini minta tuntutan, ya Rasul, tambahkan nafkah kami. Ada yang minta tambahkan dapur kami. Nah, ternyata memang perempuan itu kalau soal keuangan minta tambahan itu pernah dialami oleh istri-istri Nabi. Subhanallah. Nah, ketika terjadi konflik seperti itu turun ayat. Nah, apa ayatnya? Ini yang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi berbicara kepada istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Hei istri-istriku, kata Nabi, kalau seandainya kalian menginginkan dunia dan perhiasannya. Ya, ini istri Nabi minta dunia ditambahkan nafkah tadi, harta atau perhiasannya apapun. Itu perhiasan yang dia suka. Maka kata Nabi, fata'alaina, kesini kata Nabi. Ummatikunna wa sarihkunna sarahan jamilan. Aku akan memberikan kesenangan, dikasih tuh kesenangan, atau dicerai dengan cara yang baik-baik.
Kemudian yang kedua ayatnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kata Nabi, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, jadi kalau yang dicari ridha Allah, yang dicari adalah Rasulullah atau negeri akhirat, maka janji Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ajran azima, pahala yang besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dari ayat ini ada 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, kata para alim ulama, ternyata dikatakan fitrahnya perempuan itu memang suka dengan harta. Itu fitrahnya perempuan. Makanya ibu, jujur, ibu kalau saya kasih pilihan, lebih suka emas atau emas-emas? Hah? Nggak suka emas ya? Nggak suka emas-emas, sukanya emas. Nah, itu perempuan fitrahnya begitu. Itu pelajaran pertama. Jadi tidak salah kalau perempuan suka dengan harta, tapi hartanya jangan sampai melalaikan dia dari tugas utamanya sebagai seorang wanita. Yang kedua, ya, kata para ulama, ternyata tidak ada satu rumah tangga pun di atas muka bumi ini, sampai itu pun rumah tangga para nabi, yang tidak ada masalah dalam rumah tangga. Nggak ada itu. Kita lihat sejarah, Nabi Adam punya masalah dengan Hawa, makanya dipisahkan. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim juga punya masalah dengan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW punya masalah dengan istri-istrinya. Jadi kalau rumah tangga ibu tidak pernah ada masalah, itu bukan rumah tangga namanya, itu rumah hantu. Ya, punya rumah tangga nggak mau ada kekurangan makanan, pokoknya makanan harus ada terus, itu rumah makan, bukan rumah tangga. Rumah tangga isinya nangis terus, nggak pernah ada bahagia, itu namanya rumah duka. Makanya kalau rumah tangga itu ada dinamika, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan, itulah rumah tangga. Yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, kata para ulama, walaupun perempuan itu fitrahnya suka dengan harta, tapi kalau perempuan memiliki laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik akhlaknya, maka perempuan akan lebih memilih laki-laki yang soleh dibandingkan dengan harta. Makanya ibu, saya tanya, ibu pilih mana? Punya suami ganteng, kaya, tapi akhlaknya buruk, dengan suami yang wajahnya biasa saja, dari belakang kayak Sahrukan, dari depan kayak Sahrudin, tapi baik, soleh, dan suka berbagi, tidak pelit sama istri. Ibu pilih yang mana? Ada yang jawab pilih yang ganteng, yang kaya, persis seperti Ustadz David katanya. Subhanallah. Nggak ada pilihan itu ibu. Maka 3 hal ini yang kita bisa ambil dari ayat 28-29. Mudah-mudahan walaupun ibu fitrahnya suka dengan harta, tapi tidak melalaikan kewajiban ibu sebagai seorang wanita yang solehah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, ternyata nggak cuman kita yang diuji ya. Rasulullah juga mengalami, istrinya juga merasakan kekurangan secara harta ya. Mungkin ya di masa itu, itulah ujiannya sebagai seorang Rasul, di mana yang ditanggung nggak cuman istri, tapi ada umatnya di sana ya, kaum awalun, kaum muslim awalun, yang dimana pasti datang ke Rasul kalau ada kurang ya. Sampai Rasulullah pernah satu saat tanya ke istrinya, masih adakah harta yang bisa dibagikan bagi umatnya? Beda ya bu ya, bu, begitu nggak? Apaan ya aja. Ya, silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Oke, ya silakan ibu. Namanya dan bertanyanya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukarni dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Tawan Wisma Asri. Pada Ustadz David mau bertanya tentang bahasan yang tadi telah disampaikan ekonomi rumah tangga. Ya. Apakah boleh seorang istri tetap bekerja demi membantu perekonomian rumah tangga? Padahal suaminya sudah melarang. Kata suaminya, saya saja yang bekerja karena mencari nafkah ada tanggungan daripada suami. Itu saja barangkali Pak Ustadz yang perlu saya tanyakan. Ya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Taufik, pertanyaannya ini mewakili ribuan ibu-ibu yang ada di sini nih ya. Suaminya bilang udah di rumah aja, nggak usah kerja ya, itu tanggung jawab suami, tapi istri pengen kerja. Nah itu gimana? Silakan. Bismillah. Tugas perempuan itu di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 34 hanya dua, Ibu. Satu, qanitatun hafidhatun. Apa qanitatun? Qanitat artinya taat tanpa ngedumel. Ini catat nih. Ya, taat tanpa ngedumel. Jadi kalau ada perempuan dia nurut sama suaminya tapi masih ngedumel, itu belum qanitat. Beda dengan ta'ah. Ketika Allah perintahkan kita untuk taat, kalimatnya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Ta'ah itu taat walaupun terkadang masih pakai ngedumel. Makanya ada orang sholat ngedumel, ndak ikhlas dia dengan ibadah. Tapi itu nanti akan ada hisapnya. Nah kalau perempuan itu harus qanitat, taat tanpa ada ngedumel. Seandainya suami ibu mengatakan, mama saya suka mama masak sayur nangka, itu sebelum suaminya merubah menu jangan dirubah. Itu namanya qanitat. Ibu terus masak nangka walaupun ibu yang kena getahnya. Subhanallah. Ya, suaminya lebih suka ibu, mama, ayah nih suka kalau mama pakai kerudung warna hijau, bajunya hitam. Persis tuh kayak waktu nonton iNews. Nah, maka ibu jangan ganti itu sampai kiamat. Subhanallah. Iya, itu qanitat, itu qanitat. Nah, sehingga dalam urusan kerja, boleh nggak istri itu kerja untuk membantu ekonomi? Yang paling penting bukan soal kerjanya, boleh atau tidak. Yang menentukan boleh dan tidaknya itu adalah izin dari suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, ya sudah mama kerja silahkan. Kalau niatnya baik, karena kebaikan niat seorang istri membantu ekonomi keluarga itu mulia. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu shadaqah. Tapi ingat, kalau ibu diizinkan suaminya, ibu bersyukur, terima kasih kepada suaminya dan jaga amanahnya. Apa jaga amanahnya? Kalau nanti ibu sudah mendapatkan penghasilan dan penghasilannya lebih besar, jangan merasa lebih hebat dari suami. Jangan bangga diri, ini karena saya, ini duit saya, terserah saya. Memang terserah ibu, hasil gaji ibu mau beli gorengan 1 kontainer nggak ada yang melarang. Tapi kan kolesterol ibu. Subhanallah. Jadi nggak ada larangan selama dapat izin dari suami. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, boleh kerja. Siapa yang larang? Kecuali kalau dilarang suami, ya Bu ya. Terus suami, pada saat ibu dapat amanah dari suami untuk bekerja, jaga amanahnya. Jangan sampai sama orang lain yang bukan muhrim soft spoken. Apa tuh soft spoken? Mulutnya lembut sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ya, bukan suaminya. Hati-hati, setan banyak bu. Setan banyak. Nongkrong. Jangan kemana-mana.